Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama akan memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya akan firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Kami buka ibadah hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya! Amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Siapa yang percaya dan yakin bahwa Allah kita adalah Allah yang luar biasa baik. Oh, sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Allah kita yang sungguh baik.
Karena hari ini kita ada semua karena kebaikan Tuhan dan karena anugerahnya yang tidak pernah habis dalam hidup kita. Puji Tuhan, sama-sama kita berdoa. Kami mengucap syukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus. Allah yang selalu ada buat setiap kami, sangat baik dalam setiap keadaan kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan hari ini kami mau bersatu hati untuk menaikkan setiap pujian kami. Karena Tuhan Yesus luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Boleh saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Puji Tuhan. Dan dalam setiap keadaan mari kita katakan begini. God is good all the time. and all the time. God is good Sekali lagi. God is good all the time. and all the time. God is good. Hallelujah. Say God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Haleluya. Mari sama-sama katakan, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Say, if you walk me through a valley, there are shadows all around. Do not fear, He will guide you. He will keep you safe and sound. 'Cause He has promised to never leave you or forsake you. And His word is true. God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good. Yes, you are good, Lord. All the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. And one more thing. We were sinners, so unworthy. Still for us He chose to die. Fill us with His Holy Spirit, so we can stand and testify that His love is everlasting and His mercies they will never end. Say, all the time. He put a song of praise in this heart of mine. God is good all the time. Through the darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. Angkat tangan kita dan katakan, though I may not understand all the plans You have for me, my life is in Your hand, and through the eyes of faith I can clearly see God is good all the time. You put a song of praise in this heart of mine. God is good. Amen. All the time. All the time. Darkest night, His light will shine. God is good. God is good all the time. One more time, say God is good All the time. and all the time. God is good. Everyone say hallelujah. Woo. Boleh sambil tepuk tangan di atas kepala sama-sama kok. Hari ini kami bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Haleluya. One more time say, God is good all the time. He put a song of praise in this heart of mine.
Yesus. Sorakan. Tepuk tangan yang meriah. Sorak-sorak terbaik untuk Tuhan Yesus. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu, pegang hidupku sepenuhnya.
mengucap syukur ya Tuhan, sebab bersama dengan Engkau ya Tuhan, kami berjalan dari kemuliaan demi kemuliaan. Dan kami pun boleh melihat atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan, di mana pada saat ini mari jemaat Tuhan angkat tanganmu. Kami memberkati negeri kami Indonesia. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan ada atas bangsa kami saat ini Tuhan. Kau yang menyertai negeri kami Indonesia. Kami percaya hari-hari ini Tuhan, kami berdoa seluruh jiwa-jiwa yang ada di bangsa ini boleh memiliki ketuhanan di dalam Engkau Yesus Kristus kami, sehingga setiap jiwa manusia yang ada di bangsa ini menjadi manusia yang adil dan beradab, dan boleh tercipta ya Tuhan persatuan Indonesia yang rukun, harmonis Tuhan, yang saling menghargai satu dengan yang lainnya. Kami juga berdoa untuk setiap para pejabat pemimpin di negeri ini, mereka diberikan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan, sehingga mereka boleh membawa setiap program-program yang baik, yang benar ya Tuhan atas negeri kami, dan sehingga Tuhan boleh terwujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kau memberkati dan mengurapi Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan, juga segenap jajaran menteri, kabinet Tuhan, parlemen yang ada, kepala daerah yang ada ya Tuhan, dengan tuntunan yang daripada Engkau ya Bapa. Kami berdoa biar mereka melayani dengan hati nurani yang tulus dan bersih ya Tuhan, sehingga menghasilkan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Berkati Indonesia kami Tuhan, setiap spirit Tuhan, oknum apapun yang berusaha mengadu domba dan memecah belah atas bangsa ini, kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami halau setiap spirit itu ya Tuhan. Kami lepaskan berkat, damai, sejahtera berlimpah atas negeri kami. Dari setiap kota pulau yang ada Tuhan, dilimpahkan dengan keadilan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Yanto. Pengurapan-Mu terus mengalir atas kedua hamba-Mu yang memimpin setiap umat Tuhan di tempat ini. Kau memberkati dengan kesehatan, umur yang panjang, penyertaan Tuhan membawa setiap hikmat kebijaksanaan daripada Engkau ada atas pemimpin kami. Kau memberkati keluarga besar daripada Pak Niko dan juga Dr. Yanto. Kami percaya pagar perlindungan Tuhan yang sempurna menjaga segenap keluarga besar yang ada ya Tuhan. Kami berdoa saat ini ya Tuhan buat generasi Yeremia, generasi anak-anak muda yang ada di tempat ini, di gereja kami, di kota kami, bahkan di bangsa Indonesia. Kami berseru kepadamu ya Tuhan, dan biar Tuhan anak-anak muda yang ada hari-hari ini Tuhan, mereka boleh mengasihi Tuhan lebih lagi, lebih sungguh-sungguh lagi ya Tuhan, dan mereka boleh mempersembahkan kehidupan mereka untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Pengurapan 10 kali lebih cerdas Tuhan ada atas setiap anak-anak muda yang ada. Kau memberikan mereka integritas sehingga boleh menjadi berkat, terang dan garam dunia dimanapun setiap anak-anak muda kami boleh ada dan ditempatkan. Kau memberkati setiap mereka, keluarga besar mereka pun boleh bangga oleh karena anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini setiap doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Apakah ada? Boleh lambaikan tangannya. Baik, puji Tuhan, semuanya adalah jemaat yang setia, maka dari itu ini adalah tugas setiap kita. Sama-sama kita bawa kerabat, keluarga kita untuk datang beribadah di GBI PRJ sehingga kita bisa sama-sama bertumbuh di GBI PRJ. Amin. Baik, saat ini kita akan menyaksikan news untuk seminggu ke depan. Untuk tim multimedia kami persilahkan. Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 21 September 2025 pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Evangelis C. Ibadah Raya disertai dengan ibadah King's Kid, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Need English Service, dan ibadah 2 PM yang adult and yang couple service.
dinanti-nantikan Women Conference. Waktunya kaum wanita berkumpul bersama-sama Joyful Women 20 September. Pastikan saudara hadir di sana karena saya percaya akan ada sangat banyak bahkan kegerakan untuk kaum wanita yang ada di WOI. Sampai ketemu. Shalom, saya Maria Priscilla. Saya mengundang seluruh wanita-wanita yang luar biasa dikasihi Tuhan untuk menghadiri acara Conference WOI Celebration yang akan diadakan pada tanggal 20 September 2025. Bersama-sama kita akan menikmati kasih, menikmati hadirat Tuhan lewat puji-pujian yang akan kita naikkan bersama. Soul Sugar and Benarkah uang suami adalah uang kita, tapi uang kita adalah milik kita? Ketika cinta dan uang bertemu, siapakah sebenarnya yang mengatur? Mau hubungan harmonis dan dompet tetap sehat? Yuk kita kupas tuntas acara cerdas mengatur keuangan rumah tangga, khusus untuk para wanita dalam acara Share and Talk, Ngopi, Ngobrol Pintar WOI GBPRJ pada hari Kamis 25 September 2025 pukul 10 pagi. Dengan tema yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Leonardo Syamsyuri dan tentunya didampingi oleh host Bang Pen dan Kak Marcella Vania sebagai konten kreator. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Breast cancer atau kanker payudara memang merupakan penyakit yang sangat ditakuti oleh wanita. Hal ini disebabkan faktor tingginya angka kematian, serta dampak fisik dan psikologis yang ditimbulkan akibat penyakit ini. Bersama Dr. Carmen Wong dari Singapura dan dipandu oleh Dr. Astrid Francisca, bagaimana penderita kanker ini bisa mengalami proses pemulihan dari pengalaman traumatis, membangun kembali kehidupan, menemukan harapan dan keindahan di tengah penderitaan. Mari hadir dan temukan jawabannya dalam Breast Cancer, From Ashes into Beauty. Kesaksian dari Angela Poppy, Breast Cancer Survivor, pada hari Sabtu 27 September 2025 pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Integrity Convention Center, ICC, Sapphire and Pearl Room, Mall MGK lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Unit Pelayanan Jemaat akan mengadakan penyerahan anak pada hari Minggu 28 September 2025 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin menyerahkan anak-anak, harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai dengan 22 September 2025 secara online via www.gbprj.org. Untuk informasi berlanjut, dapat menghubungi kantor sekretariat depan selebar selesai. Berikut kami informasikan pasangan dari Jemaat GBPRJ CK7 yang akan melangsungkan pemberkatan nikah. Apabila ada Bapak Ibu yang keberatan atas informasi tersebut, harap dapat segera menghubungi PDP Grace Natalia di nomor WA 0856 8505 054. Untuk informasi lengkap mengenai persyaratan dan pendaftaran pemberkatan serta peneguhan nikah, dapat menghubungi counter sekretariat masing-masing cabang atau dapat lihat di www.gbprj.org. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ, baik di Instagram, TikTok maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya setiap kita pasti selalu merasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kita, amin. Pernahkah setiap kita membayangkan bagaimana ya rasanya hidup jika tidak ada Tuhan?
Saya juga percaya setiap kita pasti tidak akan mampu Bapak Ibu. Tidak akan sanggup menjalani hidup ini sendirian. Kita hanyalah manusia biasa. Kita masih butuh Tuhan, kita masih perlu Tuhan untuk menuntun, mengajar setiap kita. Bukan hal yang mudah Bapak Ibu untuk hidup dalam kehidupan sekarang yang begitu penuh ketidakpastian. Hari ini kita diingatkan untuk datang ke Tuhan, membawa hidup kita yang mungkin kita tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tapi dalam hadirat Tuhan setiap kita akan dipulihkan, amin. Dalam hadirat Tuhan setiap kita akan diubahkan. Ini setiap kami Tuhan Yesus yang begitu rindu Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa kami siap Tuhan, kami siap. Biar Engkau tuntun setiap kami, Engkau ajar setiap kami, bahkan Engkau sertai setiap kami dengan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan, dalam roh dan kebenaran. Kami datang bawa hidup kami apa adanya kepadamu Tuhan Yesus. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Saat ku datang apa adanya, inilah hidupku Tuhan. Pikiran perasaanku ku serahkan padamu. Tubuh, jiwa dan roh menyembahmu. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan,
Kami rindu Tuhan. Tuntun aku Tuhan, ajar aku Tuhan, pulihkan hidupku Tuhan. Dengan hati yang begitu berserah, kami mau nyatakan kepadamu. Tuntun aku, kerinduan dalam hidup kami. Tuntun aku Tuhan,
berharga, tiada yang lain, tiada yang lain. Kami mau katakan, sekali Yesus dalam hidup kami, takkan pernah kami tukar dengan yang lain. Apapun yang menjadi pergumulanmu hari-hari ini, apapun yang kau hadapi di dalam musim hidupmu hari-hari ini, mari angkat tanganmu dan katakan kepada Tuhan Yesus, Dialah yang selalu ada. Apapun yang kita alami, Engkau tidak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari lebih lagi katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Takkan tergantikan ya Tuhan, takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang luar biasa. Katakan, di setiap musim, di setiap musim kehidupan, waktu kami kuat maupun lemah ya Tuhan, tetap Yesus yang mempesona. Amin. Dia hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selama-lamanya Engkau ya Tuhan. Takkan hilang, karena
selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau Sekali lagi sama-sama katakan. karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Ya Aba ya Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami cinta Engkau lebih dari segalanya. Kami mau berkata Tuhan, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. No turning back. Kami mengucap syukur buat hidup ini. Kami mengucap syukur Kau sudah bayar kami dengan begitu mahal di atas kayu salib. Kami bahkan bersyukur Tuhan kalau hari ini kami masih bisa ibadah. Di minggu kedua bulan September 2025 ini. Kami masih bernafas, kami masih diberikan kesempatan untuk berbenah diri. Itu adalah anugerah buat kami. Siang hari ini berbicaralah, Roh Kudus yang manis ambil alih ruangan yang kami pakai untuk ibadah, baik kami onsite maupun online. Dan terutama kuasai ruang hati kami. Supaya ketika firman-Mu ditaburkan, firman-Mu itu yang akan menegur kami, yang akan mengoreksi kami. Sehingga kami punya hati yang rela untuk dibentuk dan kami menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Sebelum kami duduk untuk dengarkan tuntunan lewat kebenaran firman-Mu, kami secara korporat jemaat-Mu di tempat ini, onsite maupun online, kami mau angkat tangan kami tinggi di hadirat-Mu. Kami mau bersahati, melepaskan berkat terbaik buat Indonesia. Kami mau perkatakan lewat mulut kami, Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kami mau perkatakan, Allahku berdaulatlah penuh atas bangsa kami. Mari Bapak Ibu, tidak ada satupun yang berdiam. Pakai mulutmu, speak blessing for Indonesia. Katakan Indonesia akan menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang aman, Indonesia yang sehat, Indonesia yang kuat, Indonesia yang berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami lepaskan berkat buat gereja-gereja-Mu di Indonesia. Kami mau perkatakan gereja akan menjadi gereja yang berdampak. Dan nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Kami boleh bergandengan tangan untuk amanat agung. Dan nama Tuhan ditinggikan lewat setiap kegiatan-kegiatan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap. Berbicaralah, sampaikan hanya isi hati Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, dan biarlah kami boleh mengerti kehendak-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Mari kita yang percaya katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih banyak present worship. Haleluya, shalom. Salam sehat buat kita semua, selamat siang, senang bertemu kembali dengan jemaat terkasih di GBIPRJ ya. Terakhir saya ke tempat ini itu tanggal 1 Juni, which is 3 bulan setengah yang lalu ya. Jadi saya mengucap syukur sama Tuhan bahwa hari-hari ini Tuhan masih kasih kesempatan bagi kita berbenah diri ya. Beberapa waktu lalu kita terpaksa harus mengadakan ibadah online untuk beberapa gereja yang berlokasi di daerah Jakarta ya, termasuk Anda. Dan hari ini kalau bisa ibadah sama-sama itu anugerah, amin. Kasih salam dulu kanan kirinya, bilang senang bisa duduk di sebelah kamu ya. Haleluya ya.
Mengucap syukur kepada Tuhan dan saya diingatkan untuk mengingatkan kembali, refreshing kembali kepada jemaat setempat tentang apa yang sudah dibawakan 3,5 bulan yang lalu. Tidak membawakan hal yang sama, tetapi how to connect the dot antara yang lalu dengan pesan hari ini. Sehingga secara keseluruhan kita bisa mengerti apa yang Tuhan mau khususnya Bapak Ibu. Tanpa kita sadari sekarang sudah minggu kedua ya, bulan September tadi saya sebut di dalam doa saya. Artinya 9/12 kalau dikali 100% kita itu sudah melewati 75% dari tahun penuaian. Kalau kita berbicara 75% udah banyak Bapak Ibu, udah bukan halfway lagi. Artinya kita mau sama-sama belajar apa yang lalu yang sudah lewat yang masih harus diperbaiki, kita masih punya waktunya. Waktunya juga 3,5 bulan lagi. Oktober, November, Desember, dan bulan September ini kita masih punya 2 minggu lagi. Nah oleh sebab itu saya mau refresh Anda, multimedia silahkan boleh ditayangkan. Jadi waktu 1 Juni 2025 yang lalu itu saya ada bawakan 3 message, multimedia boleh silahkan ditayangkan. Ada bawakan 3 message di pagi hari jam 7, jam 9 sama jam 11.30. Di pagi hari di bulan Juni saya ada bawakan tentang judul pilihan hidup. Kalau Anda masih ingat, hidup adalah pilihan, kesalahan dalam hidup adalah ketika kita nggak milih sama sekali. Dan saya memberikan pilihan yang sangat mudah untuk diambil, anak kecil juga tahu kok cara mengambil pilihannya. Mau hidup dalam kematian kekal atau mau hidup dalam kehidupan kekal. Semua orang pasti mau dalam kehidupan kekal. Pada saat kita mau hidup dalam kehidupan kekal, otomatis ada harga yang harus dibayar. Kita nggak bisa hybrid Bapak Ibu. Ya, kalau mau pilih kehidupan kekal, bayar harganya. Kalau mau pilih kematian kekal, silahkan sembarangan dengan hidup. Gak bisa tuh anak Tuhan, kadang-kadang benar, kadang-kadang enggak. Kadang-kadang ikut dengan nilai kerajaan Allah, kadang-kadang ikut dengan nilai dunia. Ya, sehingga waktu di pagi hari saya ada menyampaikan pilihan hidup itu akan mengubah pandangan kita. Pilihan hidup itu juga akan mengatur prioritas kita. Dan pilihan hidup akan menyadari panggilan. Itu ibadah yang jam 7. Kalau Anda ternyata bulan Juni lalu datangnya di ibadah kedua, saya ada sampaikan tentang kepak sayap. Jadi saya analogikan dan mengambil ayatnya bahwa perlindungan Allah Bapa itu seperti seekor induk ayam yang melindungi anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu kalau kita belajar dari induk ayam ya, induk ayam tuh kemanapun dia pergi, anaknya misalnya 10 itu selalu mengekor gitu kemanapun ibunya pergi. Dan yang saya tahu adalah anak yang paling dekat dengan ibunya adalah anak yang makan paling banyak. Nah oleh sebab itu kalau kita lekat erat dengan Tuhan berlindung di bawah kepak sayapnya, saya percaya kita dapat berkat prioritas dari Tuhan, amin. Dan di ibadah ketiga, kalau Anda datangnya selalu di jam yang sama, berarti Anda masih ingat saya ada sampaikan tentang sehati menuai. Sehati menuai artinya sevisi dan semisi. Saya ada sampaikan kita ini di tahun penuaian mainnya udah gak pakai kapasitas pacul. Ada yang masih ingat? Kalau kapasitas pacul tuh lama, tapi kita memperoleh perkenanan Tuhan dan diberikan percepatan, upgrade kapasitas pacul kita menjadi kapasitas combine harvester. Kalau Anda masih ingat saya ada sebutkan combine harvester adalah sebuah alat. Bukan traktor, bukan ekskavator. Tapi satu alat bergerak untuk 5 fungsi sekaligus. Oleh sebab itu tahun penuaian pasti terjadi lewat percepatan yang kita alami. Amin ya. Nah hari ini saya ada bawakan 3 lagi yang semuanya berhubungan dengan pertanyaan. Kenapa berhubungan dengan pertanyaan? Karena kita sudah melewati yang tadi 75%. Jadi ibadah 1 tadi judulnya adalah sudah sampai mana? Gini Bapak Ibu, kalau ditanya sudah sampai mana artinya di titik ini kita nengok belakang. Tuh, oh sudah 75%. Kayaknya masih agak lambat ya, lebih cepat dari ini bisa. Oh kayaknya rada melenceng sedikit, kita harus balikin on track. Itu namanya sudah sampai mana. Lalu di ibadah kedua pertanyaannya udah bukan sudah sampai mana. Di ibadah kedua mau dibawa kemana. Kalau mau dibawa kemana udah gak bisa nengok belakang lagi. Balik lagi ke titiknya, nah ini mau dibawa kemana sisanya 3,5 bulan.
Oktober, November, Desember, plus si September 2 minggu ini. Nah, mau dibawa kemana? Tadi kita sudah belajar di ibadah yang kedua. Sekarang ibadah yang ketiga ada pertanyaan lagi. Mana bakal buahnya? Bapak Ibu, 75% tahun penuaian perjalanannya minimal sudah kelihatan bakal buahnya. Minimal Anda sudah memperlihatkan nanti bakalan panen apa. Minimal sudah berbunga, minimal sudah ada bakal buahnya. Nah, oleh sebab itu kita mau pelajari sama-sama, tapi supaya Anda nggak ketinggalan ya, di ibadah yang ketiga saya akan jelaskan apa sih isi dari ibadah pertama. Kalau ditanya sudah sampai mana, pasti saya percaya jawabannya tidak akan sulit ketika Anda sudah berprogres dalam pembacaan Alkitab juga sudah 75% tahun ini. Coba kasih salam dulu baik-baik sebelahnya dan bicara dengan nada lembut. Selamat ya, dikit lagi Alkitabnya habis bacanya. Coba kasih salam ya. Dengan nada lembut ya, bukan dengan nada trust issue ya. Kalau nada trust issue udah habis belum gitu ya. Ini selamat ya, dikit lagi habis, udah 75% baca. Amin ya. Kenapa harus demikian? Karena ada tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Tadi kita sudah bahas nih di ibadah 1. Jadi saya nggak lama-lama di sini, saya cuma numpang lewatin aja ya. 2 Timotius 3 ayat 16 17, saya izin menambahkan bulat berwarna ungu dengan nomor. Kita tuh nggak boleh nambahin isi Alkitab, nggak boleh ngurangin. Tapi saya izin disclaimer menambahkan bulat-bulat angka 1 2 3 4 supaya Anda bisa hitung. Landasannya ada 4 soalnya ya. Kita baca dengan keras 3, 2, 1. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, apa katanya? Kurang keras. Memang untuk apa aja? Mengajar. Yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Dan yang keempat, untuk mendidik orang dalam kebenaran. 17 dengan keras. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk apa? Setiap perbuatan baik. Siapa yang di sini percaya bahwa dia adalah manusia kepunyaan Allah? Amin. Saya percaya kita semua manusia kepunyaan Allah. Kita tuh harganya mahal banget. Amin. Kalau kita adalah manusia kepunyaan Allah, percayalah hidup kita senantiasa diperlengkapi. Amin. Nah, pada saat kita senantiasa diperlengkapi bukan artinya nantinya Anda jadi semakin hebat, semakin kaya, semakin luar biasa. Tetapi fungsinya untuk setiap perbuatan baik. Oke, kita paham dulu ya. Bagaimana kita bisa menunjukkan perbuatan baik? Saya balikin Anda ke nomor 1. Kalau kita nggak punya hati yang rela untuk diajar firman Tuhan. Makanya di ibadah 1 tadi kita pretelin dulu 4 langkah ini. Karena 4 langkah ini adalah landasan take off Bapak Ibu. Kalau Anda sudah melakukan 4 hal ini, saya percaya pengenalanmu akan Tuhan itu pasti luar biasa. Firman Tuhan dalam 1 Yohanes 4 berkata, orang yang mengaku mengenal Bapa sudah pasti melakukan perintahnya. Nah, gimana mau melakukan perintahnya kalau diajar aja susah. Makanya saya mengucap syukur Praise and Worship memilih lagu tadi ya. Lagu Apa Adanya adalah lagu yang saya ciptakan pada saat saya ada di dalam masa sabbatical. Itu waktu saya menciptakan lagu itu kan saya lagi doa sama Tuhan. Saya minta dipulihkan keadaan keluarga saya. Pada saat itu tuh kalau ingat lagi ya, keluarga saya tuh cukup mengalami keributan yang besar. Orang tua, anak, siblings dan lain-lain. Saya juga heran kayak nyetrum semua. Sayanya sakit. Lalu kemudian kayak bertubi-tubi gitu. Semuanya terjadi dalam satu waktu. Satu aja yang saya berdoa, Tuhan pulihkan hidupku. Terlalu general doa saya. Karena banyak banget yang mau dipulihkan. Keluarga, anak, orang tua, saudara, kandung, ibu, bapak, banyak banget. Jadi saya cuma doa Tuhan pulihkan hidupku. Tapi kemudian pada saat saya lagi doa itu keluarlah lantunan melodinya. Saya ini bukan pencipta lagu Bapak Ibu ya. Jadi ketika keluar melodinya saya langsung rekam di handphone, maklum emak-emak. Begitu saya rekam di handphone melodinya tiba-tiba keluar liriknya. Nah lirik itu saya catat pada saat chorusnya adalah pulihkan aku Tuhan. Saya renungkan, saya baca firman. Ternyata Tuhan kasih pengertian gini, Gina, pemulihan itu hasil akhir. Jadi hasil akhir gak usah diminta tapi kuasai prosesnya.
Kalau kamu menguasai prosesnya, hadiahnya auto dapet si pemulihan itu. Lalu saya tanya sama Tuhan, Tuhan prosesnya gimana? Kamu harus mau diajar sama Tuhan. Kalau kamu mau diajar sama Tuhan, pemulihan otomatis jadi bagian later on. Gak usah itu yang dikejar, Gina. Yang dikejar adalah kamu harus punya hati yang mau diajar. Jadi saya rubah dong chorusnya, coret lagi. Kayaknya salah nih. Awalnya pulihkan aku Tuhan, jadinya ajar aku Tuhan dan pulihkan aku Tuhan. Udah cuma 2 baris saja, makanya lagunya simple ya Bapak Ibu ya. Lalu ketika saya merenungkan, Tuhan tuh berbicara dengan jelas, gimana caranya aku mengajar engkau kalau engkau lepas terus dari tuntunanku. Pegang tanganku Gina, jalan bersamaku, aku akan menunjukkan jalan yang harus kau tempuh. Keputusan-keputusan yang harus kau ambil. Aku akan mengajarkanmu cara hidup. Asalkan kamu mau dituntun Tuhan. Jadi coret lagi Bapak Ibu. Jadi mulai lagi tuntun aku Tuhan. Bukan pulihkan. Pada saat dituntun, ajar aku Tuhan. Hasilnya pulihkan hidupku Tuhan. Semua yang saya minta semua kan. Dalam roh dan kebenaran. Jadi akhirnya lahirlah lagu itu. Jadi yang nomor 1 pilihannya adalah Anda dan saya bersediakah baca firman dan diajar oleh firman? Atau kita sudah gak mempan lagi diajar firman, maka pilihannya adalah bukan diajar tetapi dihajar. Coba tanya kanan kiri, mau pakai H apa enggak? Boleh kalau mau ditambahin H ya. Tapi yang saya tahu Allah pun kalau menghajar kita itu atas belas kasihannya, amin ya. Nah pada saat kita sudah rela diajar, baru dalam proses pengajaran itu kita masuk level kedua. Ini tuh gak kebalik-balik Bapak Ibu. Kita akan dinyatakan kesalahannya. Gak mungkin mendadak dinyatakan kesalahan kalau gak ada pengajarannya dulu, gak mungkin. Kita tahu kita salah karena kita sudah belajar ya. Pada saat Anda dinyatakan kesalahannya paling enak adalah ketika ditegur oleh firman Tuhan langsung. Makanya baca firman tiap-tiap hari. Ditegur Tuhan tiap-tiap hari, enak langsung ditegur Tuhan. Langsung dinyatakan kesalahannya, langsung bertobat, bersih lagi. Kalau kita nggak bisa langsung ditegur oleh firman Tuhan, maka seizin Tuhan kita akan ditegur oleh manusia lain. Siapa yang pernah merasakan ditegur oleh manusia lain? Sakitnya tuh di sini, betul ya? Apalagi kalau yang menegur kelihatannya nggak lebih baik dari Anda. Nah, kalau sampai Tuhan izinkan orang lain menegur, dengar. Karena itu cara terbaik untuk menjadikan perilaku kita jauh lebih baik dari sebelumnya. Kalau kita nggak mempan ditegur orang, terpaksa Tuhan izinkan kita ditegur peristiwa. Anda mau ditegur siapa? Langsung dengar firman Tuhan ditegur bertobat? Atau nunggu orang yang akan tegur Anda, atau mau level 3, kita akan ditegur lewat peristiwa. Coba bilang kanan kirinya, kamu pilih yang level berapa? Kalau saya sih mendingan level 1 aja udah bertobat ya. Nah setelah bagian kedua dinyatakan kesalahan, baru deh bisa yang nomor 3. Bapak Ibu 1 dan 2 saya gak mau buru-buru kalau baca Alkitab. Karena ini bukan tentang siapa duluan selesai, tapi siapa yang paham dan melakukannya, amin. Nomor 1 dan nomor 2 itu internal Bapak Ibu, tidak kasat mata, gak bisa dilihat. Yang bisa dilihat adalah nomor 3 dan hasilnya di nomor 4. Nomor 3 adalah memperbaiki kelakuan. Januari 2025 dengan September 2025 mestinya lebih signifikan sekarang. Mestinya kelakuan kita udah diperbaiki, wong isinya firman Tuhan kalau baca tiap hari. Coba bilang sebelahnya dengan nada lebih lembut lagi, kalau baca tiap hari bro, kalau baca tiap hari sis, kalau nggak baca lu sama aja, dulu sekarang sampai selama-lamanya, nggak pernah berubah. Ya, lalu kemudian setelah kita memperbaiki kelakuan, firman Tuhan punya kebermanfaatan. Kayak di atas saya kasih warna ungu, memang bermanfaat dia. Buat apa? Mendidik orang dalam kebenaran. Karena doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, bantuin saya, sangat besar kuasanya. Makanya ketika jemaat GBI PRJ berdoa buat Indonesia, speak blessing for Indonesia, terjadi. Karena yang doa adalah orang-orang benar. Kasih tos dulu kanan kiri, bilang bangga saya duduk sebelah orang benar.
Amin ya. Jadi itu adalah ibadah raya 1. Dari trigger judulnya sudah sampai mana, saya taruh headernya ya, masih di 1 kita. Saya nanya, sudahkah kita sampai September 2025 ini yang 75% perjalanannya itu loh, sudah menjadi pribadi yang mudah diajar belum? Tadi kita sudah sama-sama belajar ya Bapak Ibu, kalau nggak mau mudah diajar berarti harus Oke. Luar biasa. Yang kedua, kita jadi pribadi yang rela dikoreksi enggak? Ini yang nengok di belakang tadi itu loh. Nengok belakang tuh cuman bukan nengok-nengok aja, tapi kita sambil lihat udah rela dikoreksi belum ya? Dengan cara dikoreksi langsung oleh firman. Kalau nggak mau naik level 2 dikoreksi siapa? Orang lain. Kalau nggak mau mempan lagi dikoreksi orang lain, akan dikoreksi oleh apa? Peristiwa. Aduh, yang ketiga sih, kalau bisa jangan ya, pedes banget. Kalau yang peristiwa masih nggak kapok juga, terpaksa langsung direct access ditegur Tuhan. Ya, oleh sebab itu pertanyaannya, sudahkah kita rela dikoreksi dan sudahkah kita yang ketiga memperbaiki kelakuan? Anda yang bisa menilainya. Dan yang keempat, sudahkah kita terdidik dalam kebenaran? Saya ajak Anda berandai-andai seandainya kita kasih rating ya. Anda kan kalau pesan makanan online atau misalnya naik mobil online atau motor online, servisnya bagus, Anda kasih rating berapa bintangnya? 5, oke. Saya undang Anda memperhatikan 4 hal ini. Kalau saya kasih Anda kapasitas untuk menilai, berani nilai berapa di bulan September 2025 atas hidupmu? Apakah hidupmu mudah diajar? Kalau yes, kasih 5. Kalau ternyata hidupmu rela dikoreksi, kasih 5 bintangnya, jangan tanggung-tanggung. Tapi kalau sekarang Anda lihat, kayaknya belum berani loh Gina. Kayaknya baru berani kasih 3. Atau mungkin di bawah 3, nggak apa-apa Bapak Ibu, yang penting jujur di hadapan Tuhan, amin ya. Karena kita masih punya 3,5 bulan lagi, mau dibawa kemana? Oktober perbaiki, November, Desember, dan 2 minggu bulan September ini. Jadi ini 4 itu landasan. Landasan apa sih? Landasan pengenalan akan Tuhan. Masih ingat tadi ya 1 Yohanes 4 ya? Orang yang mengaku bahwa ia mengenal Bapa sudah pasti melakukan perintahnya. Nah, pengenalan inilah yang akan merelakan hati kita untuk dibentuk lebih lagi dari pengenalan masuk kepada pemuritan. Jadi kalau saya pakai bentuk salib, salib itu selalu ada kiri atas, kanan atas, dan bagian bawahnya. Jadi saya bukakan gambarnya supaya visual buat Anda. Ibadah pertama sudah sampai mana? Pengenalanmu akan Tuhan. Sudah mau diajar belum? Sudah rela dikoreksi belum? Sudah melakukan memperbaiki kelakuan belum? Sudah terdidik dalam kebenaran belum? Landasannya sudah kita pelajari. Nah sekarang apabila kita sudah melakukan pengenalan itu, maka pengenalan itulah yang akan membawa kita kepada next stepnya di kanan atas, yaitu pemuritan. Itulah sebabnya di ibadah 2 tadi kita belajar sedikit tentang pemuritan. Setelah kita dimuridkan, baru deh kita rela untuk melakukan penjangkauan dan pelipat gandaan. Makanya judul ibadah 3, mana bakal buahnya? Ini bukan lagi tentang sudah sampai mana. Ini bukan lagi tentang pemuritan mau dibawa kemana. Tapi khusus ibadah 3, mana bakal buahnya ya. Jadi kita bisa mengerti. Pertanyaannya adalah simple, Jin kenapa kok tiba-tiba ke pemuritan sih? Ini kan kita lagi di dalam tahun penuaian. Ya memang sih semuanya depannya P. Pengenalan, pemuritan, penjangkauan, pelipat gandaan, tahunnya tahun penuaian. Gerakannya ada di dalam gerakan Pentakosta ke-3. Oke. Kenapa bisa masuk ke pemuritan? Karena esensi dari tahun penuaian adalah orang yang berbuah banyak akan disebut sebagai murid. Bukan sebagai jemaat. Sebagai apa? Murid. Catat ya, Yohanes 15 ayat 8 multimedia kalau bisa dibukakan, tapi saya akan bacakan. Saya nggak taruh di slide supaya nggak terlalu banyak. Yohanes 15 ayat 8, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah muridku. Sekali lagi bersama-sama sudah dibukakan. 3, 2, 1. Dalam hal inilah yang keras, yaitu jika kamu, dan dengan demikian kamu adalah. Makanya waktu berbicara tahun penuaian, kalau tidak dimuridkan
Anda sulit melakukan penjangkauan. Kalau tidak dimuridkan, Anda tidak peduli sama yang namanya pelipat gandan. Harus jadi murid dulu. Karena muridlah yang akan berbuah banyak. Nah, sekarang kita belajar sedikit ya pemuritan yang tadi sudah disampaikan di ibadah yang kedua. Balik lagi slide-nya, multimedia. Gini Bapak Ibu, kalau saya dikasih kesempatan untuk menjawab pertanyaan mau dibawa kemana, jadi saya ganti headernya ya. Tadi kan headernya sudah sampai mana, sekarang saya ganti headernya mau dibawa kemana. Izinkan saya menjelaskan dengan diagram. Kita sama-sama paham dulu apa arti pemuritan. Baca yang warna hijau ya, di atas bersama ya. 3, 2, 1. Pemuritan adalah proses perubahan untuk bertumbuh menuju apa? Kedewasaan rohani. Ini nggak bisa langsung. Kedewasaan rohani secara bertahap dan membawa para murid Anda dan saya. Yang pertama nih, semakin dekat sama Tuhan. Mau diajar, mau dituntun, mau dikoreksi. Yang tadi saya sudah sampaikan. Setelah semakin dekat, nambah levelnya menjadi semakin kenal. Tahu yang Tuhan mau apa, yang Tuhan gak mau apa, kehendak Bapa apa, kehendak manusia apa. Belum selesai, pada akhirnya menjadi serupa dengan, oke, saya mulai di jemaat kiri bawah. Jemaat, dengar dengan baik, tugas utama Anda cuma satu, tertanam. Udah itu aja. Tugas utama Anda apa? Tertanam. Saya ada sampaikan waktu Juni lalu, sorry ya, udah gak level jadi jemaat turis, masih ingat? Jemaat turis adalah jemaat yang datang ketika dia suka pembicaranya. Kalau pembicaranya dia nggak terlalu ngefans, dia nggak akan datang. Maaf ya, kalau untuk jemaat turis masih melakukan itu, gereja ibarat bioskop, tergantung film apa. Tapi beda, jemaat yang sesungguhnya udah nggak lihat lagi siapa pembicaranya, karena dia sudah tertanam di dalamnya. Kalau dia tertanam, maaf ya Bapak Ibu, ini nggak boleh buru-buru, baru bisa tumbuh. Kan minimal harus tertanam dulu baru bisa tumbuh. Udah jangan ngomongin berbuah, berbuah masih jauh, yang penting tertanam dulu, amin. Tertanam sudah pasti tumbuh, yang tumbuh aja belum tentu berbuah. Tapi kita mau naik ke target sebagai murid, kan tadi kita sudah baca, Bapa akan dipermuliakan dan engkau akan disebut sebagai murid apabila engkau berbuah banyak. Oke, sampai sini dapat kita pahami. Ketika engkau tertanam dulu, udah itu aja tugasnya. Automatically engkau akan bertumbuh. Engkau akan dengar pemberitaan firman Tuhan, mau suka, nggak suka, mau ngefans, nggak ngefans, dengar firman Tuhan masuk dalam hatimu, dia akan bertumbuh dan dia akan berbuah. Target utamanya adalah kedewasaan rohani. Kenapa target utamanya kedewasaan rohani? Orang yang sudah dewasa nggak perlu dipaksa lagi baca Alkitab, karena sudah tahu kebermanfaatannya, amin. Ya, nah orang yang sudah dewasa rohani ini dia rela masuk dalam pemuritan yang tulisannya hijau. Ketika dia dimuridkan dia punya pengalaman. Pengalaman untuk apa? Untuk nantinya ketika dia sudah dewasa rohani dia pun rela memuridkan lagi. Jadi ketika dia diperlengkapi untuk memperlengkapi. Semuanya ujung-ujungnya adalah kedewasaan rohani. Kalau orang yang sudah dewasa rohani, dia tahu kebermanfaatan, sudah nggak dipaksa lagi Bapak Ibu. Contoh ya, saya kasih contoh yang paling gampang. Siapa di sini yang waktu kecil ya, masih dipaksa sikat gigi sama orang tuanya? Ayo angkat tangan. Ah masa nggak ada, cuma 2 orang? Itu yang lain lahir-lahir udah pada begigi gitu? Coba waktu masih kecil gigi tumbuh terus orang tuanya paksain ini loh cara sikatnya begini kamu sikat ya. Ada nggak yang masih dipaksa orang tua? Oke, good. Pertanyaan kedua, ada nggak yang sudah diajarin masih lupa juga? Ini saya udah angkat tangan duluan loh, saya juga waktu kecil suka lupa sikat gigi terus terang aja. Ya, ada nggak di antara Anda yang masih kecil lalu kemudian sudah diajarin suka lupa bahkan dengar dengan baik bohong, bilang bahwa udah sikat gigi, padahal belum sikat gigi. Siapa yang pernah melakukan itu? Saya duluan angkat tangan. Nggak apa-apa kan waktu kecil, kalau sekarang baru keterlaluan. Kalau waktu kecil itu masih normal karena Anda belum dewasa. Kenapa Anda masih berbohong? Belum tahu kebermanfaatannya. Sekarang Anda sudah dewasa, nggak usah dipaksa-paksa. Pasti ke gereja sudah sikat
gigi. Kenapa? Karena tahu kebermanfaatannya. Satu, buat self hygiene Anda. Kedua, kalau Anda nggak sikat gigi, Anda merugikan radius 2 meter di sekitar Anda. Betul? Ya, hari ini saya percaya semua ke gereja sikat gigi, atau ada yang nggak sikat gigi? Nggak usah dipaksa kan? Berarti Anda udah dewasa untuk urusan sikat gigi. Dengar dengan baik, saya mau tanya urusan baca Alkitab. Masih harus dipaksa baca Alkitab? Belum tahu manfaatnya. Masih dipaksa-paksa menghabiskan Alkitab minimal 1 read selama kekristenan Anda yang udah puluhan tahun. Berarti belum dewasa rohani. Kalau Anda tahu kebermanfaatannya powerful ketika Anda baca firman Tuhan, saya percaya itu jadi prioritas pertama. Saya percaya untuk Anda saat ini bangun tidur udah gak mungkin dipaksa-paksa lagi. Otomatis nih badan langsung sikat gigi setelah bangun tidur, betul? Nah itu yang harus kita lakukan, bukan urusan sikat gigi. Tetapi urusan bagaimana firman Tuhan jadi asupan pertama superfood buat kehidupan kita. Amin. Kasih tos kanan kiri bilang bertobat lo. Nggak habis-habis baca Alkitab ya. Ayo orang Kristen, saya cuma tantang Anda satu. Nggak minta banyak, Anda harus tertanam dan baca Alkitab. Pasti saya jamin Anda bertumbuh. Kalau pertumbuhanmu tersendat berarti karena pembacaan firmanmu dan devotionmu tersendat. As simple as that. Setiap orang yang datang konseling ke saya pasti tanyakan ini, gimana bacanya? Oh udah baca tiap hari, berapa menit? Saya akan tanya. Karena itu menentukan apa kisah dia konseling panjang berbelit-belit itu pasti karena kehidupan saat teduhnya belum beres di hadapan Tuhan. Ya, oleh sebab itu kita belajar supaya kita mengalami kedewasaan rohani. Nah, untuk menjadi dewasa rohani, murid itu di ibadah 2 wajib bawa modal ketika dia mau dimuridkan. Dia harus punya hati 3B. Ini Anda foto aja karena saya nggak akan jelaskan ini, Anda boleh dengar rerunnya. Yang pertama, dia harus punya hati yang berserah. Seorang murid harus punya hati B yang pertama, berserah. Berserahnya tuh atas apa? Ada ayatnya ya Bapak Ibu, kita nggak baca satu-satu boleh ya? Jadi saya cuma sebut aja. 1, murid harus berserah atas kekhawatirannya. Firman Tuhan katakan kekhawatiranmu nggak akan nambah sahasta gitu loh. Percuma Anda sedang buang-buang waktu. Bahkan firman Tuhan katakan serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Ya. Lalu kedua, Anda menyerahkan perbuatanmu. Yang ketiga, bukan hanya perbuatan. Kalau kita menyerahkan perbuatan kita, jalan kita diluruskan sama Tuhan. Tuhan minta lebih lagi, serahkanlah hidupmu. Hai murid, murid harus berserah. Berserah atas kekhawatiran, berserah atas perbuatanmu. Sehingga 3,5 bulan mau dibawa kemana engkau aman gitu, on track. Dan serahkanlah hidupmu. Yang kedua namanya murid, udah pasti kerjaannya belajar. Mana ada murid gak belajar? B yang kedua adalah belajar. Cara belajar terbaik adalah buka telinga. Karena telinga adalah jalan menuju hati. Ya, jadi telinga tadi saya kasih gambar kalau disandingkan 2. Kuping kiri dan kuping kanan ditempel itu akan membentuk hati. Jadi telinga adalah jalan menuju hati. Karena ajaran Tuhan itu melekat di hati kita. Sebab Roh Kudus tinggalnya di hati. Tuhan Yesus sudah di surga mempersiapkan tempat buat Anda dan saya. Amin. Tapi Tuhan memberikan Roh Kudusnya yang tinggalnya di dalam hati untuk mengajar kepada kita. Makanya ketika engkau punya rasa di hati, nuranimu lebih daripada itu Roh Kudus sudah tegur, Roh Kudus sudah ingatkan. Tolong peka Bapak Ibu. Tapi minta maaf ya, sulit sih peka dengar suara Roh Kudus kalau engkau lebih banyak dengar suara yang lain. Nah oleh sebab itu buka telinga karena telinga adalah jalan menuju hati, tempat Roh Kudus tinggal di sana. Yang ketiga, percayalah ketika engkau sudah berserah dan terus belajar, maka Allah akan beserta kita. Karena dia adalah Allah Immanuel. Udah itu ibadah 1, ibadah 2. Sampai di mana udah kejawab, mau dibawa kemana, bawa bekelnya pun sudah dijawab di ibadah 2. Sekarang bagian Anda adalah ibadah ketiga. Saya nggak ngomong bekal, saya ngomong bakal. Bedanya 1 huruf ya. Kalau bekal itu cadangan yang dibawa. Yang saya tanya bukan bekal, karena bekalnya 3B tadi udah kejawab. Yang saya tanya bakal, calon buahnya ada di mana. Oleh sebab itu saya kasih tulisan ya. Bakal buah adalah bukti perjalanan menuju panen. Ulang. Bakal buah, calon buah
adalah bukti perjalanan menuju panen. Dikit lagi nih selesai tahun penuaian, nanti Januari tanggal 1 spanduknya ganti. Pertanyaan saya, mana bakal buah menuju panennya? Karena jika prosesnya benar, maka otomatis hasilnya pasti benar. Itulah sebabnya ada alasan kuat Bapak Ibu. Ada alasan kuat. Tuhan Yesus itu pernah marah enggak? Pernah marah enggak? Yang bilang Tuhan Yesus pernah marah angkat tangan kanan. Yang bilang Tuhan Yesus enggak pernah marah angkat tangan kiri. Tuhan Yesus pernah marah? Pernah di mana aja dia marah? Di bait Allah pada saat orang berjualan, betul? Tuhan Yesus pernah marah? Banyak ceritanya Gina, kalau Anda baca kisahnya banyak Tuhan Yesus pernah marah kok. Kalau dia marah adalah sesuatu yang tidak berkenan di hatinya. Pernah tahu Tuhan Yesus murka? Lalu kemudian mengutuk, itu kalau mengutuk udah di atas level marah. Kalau masih marah itu ditegur, makanya bersyukurlah kalau kita masih ditegur, masih level marah. Kalau udah dikutuk, udah nggak ada jalan keluar Bapak Ibu. Dan itu ada alasan kuat, kenapa Tuhan Yesus bukan hanya marah, tapi Tuhan Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah padahal sedang tidak musim berbuah. Come on Bapak Ibu, orang tuh juga ada make sense-nya, udah tahu bukan musim buah, ya belum berbuah lah. Tuhan Yesus marah bukan dia belum berbuah. Tuhan Yesus mengutuk dia, levelnya naik loh ya, udah main-main ini. Tuhan Yesus mengutuk bukan karena dia belum musim buah, tapi karena Tuhan Yesus enggak lihat ada bakal buahnya. Segitu seriusnya loh 75% kehidupan kita kalau belum kelihatan bakal buahnya. Makanya pertanyaannya mana bakal buahnya di ibadah yang ketiga ini. Mari kita sama-sama baca kisahnya ya. Paralel dia. Ada di Markus, ada di Matius. Tapi kita baca yang Markus 11 ayat 12 sampai dengan 14. Kita baca pelan-pelan sama-sama word by word kita pahami isi hati Tuhan ya. 3, 2, 1, 12. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa, oke sampai sini dulu stop. Lapar itu alert kebutuhan, nggak selalu lapar Tuhan Yesus, nggak selalu lapar, nggak selalu pengen makan, nggak. Tapi ada kebutuhan itu yang kita nggak tahu kapan waktunya. Jadi lapar adalah kebutuhan. Yuk 13. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Oke sampai sini dulu. Jadi gini ya ceritanya nih, saya jadi ceritanya 12 muridnya gitu. Terus lagi jalan, aduh lapar. Berarti ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan, dia akan cari solusi, betul? Setiap manusia yang punya kebutuhan pasti akan cari solusi. Begitu cari solusi, yang kasat mata kelihatan itu ada pohon, ada daunnya. Berarti pohon itu udah pasti tumbuh, betul? Ya kalau nggak ada daunnya nggak usah disamperin Bapak Ibu. Udah pasti pohon mati, buang-buang waktu. Justru kesalahan pertama adalah pengharapan sia-sia. Terjadi ketika Tuhan lihat, nah ada pohon ara, pohonnya numbuh sama kayak jemaat Tuhan, tertanam tuh, udah mulai tumbuh jemaatnya di dalam Tuhan. Hati-hati ya, yang bertumbuh belum tentu berbuah. Anda harus happy kalau Anda tertanam, tapi cuma naik level doang. Kalau tertanam pasti numbuh, tapi belum tentu berbuah. Nih yang begini dilirik doang sama Tuhan Yesus. Nah berdaun dia, berarti anakku tumbuh. Ku hampiri, bisa gak anakku dalam kehidupannya menjawab kebutuhan di tengah masa-masa sulit ini. Yaitu analoginya lapar. Sampai sini dapat dipahami ya? Lanjut ya. Lalu kemudian, dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Dengan keras, ia ngapain? Mendekatinya. Untuk melihat. Ini kalau ada kata kalau-kalau itu sama dengan barangkali. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan apa-apa loh bukan buah. Bu ya kalau nulis tuh yang straight to the point gitu loh. Kan Tuhan Yesus lapar kan gak mungkin makan daun Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kalau lapar kan mau makan buahnya. Kenapa kalimatnya ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapatkan buah pada pohon itu. Kenapa enggak sekalian aja buah? Kenapa pakai apa-apa gitu loh. Karena Tuhan tahu itu belum musimnya. Paham maksudnya?
Segitu pentingnya perjalanan 75%-mu buat Tuhan di tahun penuaian ini. Segitu pentingnya, gak usah nunggu 31 Desember. Tuhan sedang mencari apa-apa dalam hidupmu. Ada gak tuh apa-apanya dalam hidupmu? Karena apa-apa itu akan membuat engkau dipertahankan kehidupannya. Amin. Karena masih ada pengharapan. Bayangin Tuhan lihat Anda berdaun, rajin ke gereja, bertumbuh luar biasa. Ada gak ya apa-apanya? Lanjut, belum selesai ya. Yuk kita baca sama-sama. Apa-apa pada pohon itu? 3, 2, 1. Tetapi waktu ia tiba di situ, kalau pakai musik jeng-jeng gitu ya. Waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa. Tuhan Yesus nggak nyebut buah loh ya. Di kalimat ini nggak ada buah. Nggak ada satu kata buah sekalipun. Tuhan Yesus ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Berhenti hanya beraktivitas rohani saja Bapak Ibu. Engkau butuh aktivitas rohani untuk membuatmu bertumbuh. Tapi bukan itu target Tuhan. Jangan sampai engkau terjebak dalam kebanyakan aktivitas. Catat level 1, engkau kebanyakan aktivitas. Kalau kebanyakan aktivitas engkau akan kelelahan dalam aktivitas. Kalau engkau kelelahan dalam keaktivitas, engkau akan kewalahan beraktivitas. Udah naik level nih ya. Kebanyakan, kelelahan, kewalahan, maka saya jamin engkau masuk di level keempat, yaitu yang namanya kejenuhan. Orang itu mengalami kejenuhan, termasuk kejenuhan rohani. Kenapa dia bisa mengalami kejenuhan rohani? Jadwalnya terlalu padat. Aktivitasnya terlalu padat, terlalu repot, dia mengalami kejenuhan rohani. Terakhir level 5, dia mengalami kejatuhan rohani. Kalau Tuhan sudah nengok ke kehidupan Anda, wah udah mulai kewalahan nih anak sama jadwalnya. Wah udah mulai kelelahan dia, udah mulai jenuh dia ke gereja, udah mulai jenuh dia melayani Tuhan. Alert, gak bisa enggak. Kalau sampai tidak ada apa-apa sama sekali, berarti dia sedang melayani pekerjaan Tuhan. Dia tidak sedang melayani Tuhan. Ini tipis banget nih ya. Maaf loh ya, saya harus sampaikan ini, saya sayang banget sama Anda. Anda ke gereja kalau gak ditegur percuma, betul? Tapi kalau hari ini kita diingatkan, wah gak bisa main aman nih begini. Ya, yuk kita baca lagi ya. Ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daunnya saja. Sebab ini gak bisa melawan hukum alam soalnya. Allah kita berkuasa, Allah kita bebas melakukan segalanya. Tapi Allah tidak akan menghindari yang namanya hukum alam. Sebab memang bukan musim buah ara. Makanya seringkali orang tuh salah menerjemahkan. Dia bilang ya kan belum musimnya. Iya tapi kan yang Tuhan cari ada gak sih bakalnya, calon buahnya ya. Yuk ayat 14, 3, 2, 1. Maka katanya kepada pohon itu. Ini merah berarti Tuhan Yesus sudah ngomong ya, pakai tanda seru pula ya. 3, 2, 1. Jangan lagi seorang pun. Nah ini baru ada kata buah. Ini baru ada kata buah. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Bapak Ibu kalau baca ayat paralelnya, itu ada di Matius 21 ayat 18 sampai 22. Kisahnya sama, cuman parafrase aja karena penulisnya aja yang berbeda ya. Itu di ayat 19b ditulisnya begini loh. Ini kan jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Tanda seru gitu ya. Tapi kalau Anda baca ayat paralel di Matius tulisannya begini. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. That moment sudah tidak punya lagi kesempatan. Hari ini September 2025. Coba nengok ke sebelahnya, masih ada kesempatan. Mana bakal buahnya? Saya berdoa supaya ketika Anda mendengar ini, Anda tidak terjebak dalam aktivitas rohani. Saya kasih tahu rahasianya ya. Iblis itu tidak akan melarang Anda ke gereja. Iblis juga tidak akan melarang Anda beraktivitas, apalagi aktivitas rohani. Dia nggak akan melarang itu karena kalau dia larang itu dia udah tahu Anda jauh lebih pintar. Tapi yang dia lakukan semakin sering ibadah, semakin sering kegiatan, kalau bisa devotionnya yang bolong. Sibuk kan?
Jadi boleh dong gak baca Alkitab karena berkegiatan kan. Kalau bisa makin sibuk, kalau bisa jadwal makin banyak, yang gak boleh adalah devotion kata dia. Bikin orang ini gak bangun pagi, bikin orang ini gak mau baca firman, karena di dalam firman di situ ada kebermanfaatan. Makanya banyak orang kejatuhan rohani terjadi justru di dalam pelayanan. Hari-hari ini kita sama-sama berdoa supaya dalam kehidupan kita punya target utama, bukan hanya bertumbuh tapi berbuah. Dan ketika kita berbuah banyak, baru disebut murid-murid Kristus. Nah, oleh sebab itu saya akan tutup di sini, Bapak Ibu, kembali lagi ke slide-nya. Pengenalan kita apakah sudah berprogres saat ini? Pengenalan itu ya, itu tipe pertumbuhannya vertikal Bapak Ibu, antara Anda dengan Tuhan. Jadi tergantung keintimanmu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Anda memastikan secara personal, artinya diri Anda sendiri gak usah ngajakin orang lain. Bagaimana Anda secara personal mengalami kedewasaan rohani. Caranya gimana? Saat teduh. Caranya yang kedua, baca Alkitab. Kalau gak habis-habis, tolong hubungi registrasi di depan, registrasi untuk GBA, Gerakan Baca Alkitab. Kalau sendiri aja nggak disiplin, tolong minta komunitas bantu Anda. Namanya Gerakan Baca Alkitab. Yang kedua adalah gereja ini adalah satu-satunya gereja yang rutin melakukan doa fajar. Amin. Gak semua gereja loh, percayalah. Gak semua gereja menyediakan doa fajar tiap hari. Kalau di masa COVID yang hadir bisa sampai 2.500, tadi saya sebut 2.200, ternyata saya salah ya, sampai 2.500. Sekarang kenapa surut luar biasa? Pertanyaan saya, harus nunggu COVID lagi baru mau doa fajar? Hidup adalah pilihan. Apakah kita harus ditegur peristiwa dulu baru bertobat? Atau kita mau ditegur langsung sama Tuhan, kita langsung merespon ya. Oleh sebab itu yang pertama, pengenalan itu sifatnya vertikal, hubungannya personal, sedangkan pemuritan ini horizontal Bapak Ibu. Sudah tidak lagi cerita tentang personal tapi secara kelompok. Tumbuhnya bersama-sama. Kenapa harus tumbuh bersama-sama? Yang tumbuh bersama-sama jauh lebih kuat. Amin. Gimana caranya? Daftar ikut KUL. Bapak Ibu, kesuksesan sebuah gereja adalah bukan dari kehadiran hari Minggu, tetapi dari tertanam dan terserapnya jemaat ke dalam sel grup atau KUL. Dengan hormat sekali lagi, yang sudah ikut KUL silakan bangkit berdiri. 1, 2, 3, silakan bangkit berdiri. Kita kasih aplaus buat mereka. Luar biasa. Yang berdiri jangan duduk dulu, berbalik ke belakang. Berbalik ke belakang, putar balik badannya. Nah, dadah-dadah sama yang duduk, bilang habis ini hubungin saya ya. Habis ini tolong hubungin saya, silahkan duduk ya. Bapak Ibu, saya tantang Anda. Jika Anda mau lebih lagi di dalam Tuhan, masuk dalam pemuritan, Anda harus duduk sebagai seorang murid yang berserah, yang belajar, dan Allah akan beserta dengan kita. Amin. Nah, saya tidak berniat menakut-nakuti ya Bapak Ibu, sebab kita sudah dewasa. Saya juga orangnya gak senang kalau ditakut-takutin. Kalau diancam-ancam saya juga gak senang ya. Tetapi saya sangat bertanggung jawab untuk mengingatkan kepada Anda. Jangan sampai pohon ara kehidupanmu kering. Jangan sampai pohon ara kehidupanmu tidak ditemukan apa-apa. Jangan sampai pohon ara kehidupanmu cuman ngasih PHP. Pengharapan yang sia-sia, dilihat bertumbuh tapi gak berbuah. Jangan sampai pohon ara kehidupanmu terkutuk. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Engkau menegur dengan keras, Engkau mengajar dan Engkau menghajar. Kami tahu Engkau mencintai kami Tuhan. Ampuni. Hari ini kami ditegur dengan keras, ditanya mana bakal buahmu. Kami bersyukur kami ada di pertengahan September. Kami bersyukur kami masih nafas. Kami bersyukur kami masih tertanam. Kami masih bertumbuh. Tapi izinkan kami Tuhan. Ketika Tuhan menengok kepada kehidupan kami yang 75% di tahun ini. Izinkan Engkau melihat
apa-apa dalam kehidupan kami. Izinkan Engkau menemukan bakal buahnya. Izinkan Engkau menemukan hati yang rela untuk menjangkau, hati yang rela untuk melakukan amanat agung, hati yang rela untuk melakukan pelipat gandaan. Biarlah Kau temukan itu di dalam kehidupan pohon ara kami Tuhan. Lebih dari sekedar beraktivitas di gereja. Tapi Engkau melihat sungguh hati kami adalah hati yang mau berbuah lebat. Ampuni kesalahan kami. Ampuni kelalaian kami. Kalau kami belum layak di hadapan-Mu, bahkan saat ini ketika Engkau temukan belum ada apa-apa, kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menerima teguran-Mu dengan dewasa. Kami mau katakan terima kasih buat teguran-Mu Tuhan. Ternyata Engkau masih kasih kesempatan. Ternyata Engkau masih sayang. Kiryalabayasi karalamu yaralabayasi. Pejamkan mata Anda dengan hormat tanpa harus nengok ke kiri dan ke kanan. Anda yang berkata bahwa Tuhan, ini aku mau Tuhan, aku punya bakal buah. Kalau Engkau orangnya cukup berdiri di tempat-Mu saat ini tanpa harus melihat ke kiri ke kanan, ini hubungan-Mu dengan Tuhan. Saya akan berdoa untuk restorasi hubungan-Mu. Kalau Engkau orangnya dan Engkau berkata, Tuhan aku tertegur hari ini. Aku berdiri mengambil sikap dan berkata, aku mau Tuhan Engkau melihat pohon kehidupan araku berbuah. Ini aku bulan September. Tuhan aku mau punya bakal buah kalau Engkau orangnya berdiri. Saya tantang Anda yang kedua. Kalau Anda berkata aku sudah lama Tuhan mengikut Engkau. Jujur Alkitabku belum pernah satu kali saja habis. Dan aku mau Tuhan punya kedisiplinan itu. Aku mau membangunnya dan aku perlu kekuatan dari Tuhan. Dengan segala kerendahan hati berdiri di hadapan Tuhan. Saya akan berdoa buat Anda. Jujur di hadapan Tuhan, bersikap seperti laki-laki, bersikap gentleman dan katakan Tuhan, ini kelemahanku, aku berdiri, aku ngaku. Karena kalau tidak diperbaiki kesalahanku, aku gak bisa terdidik dalam kebenaran. Tuhan ini aku berdiri Tuhan di dalam hadirat-Mu. Yang ketiga saya tantang Anda yang sudah tertanam tapi belum berkomunitas. Dan Anda berkata Tuhan aku habis ini aku mau lebih lagi Tuhan. Bukan hanya sebagai jemaat lokal tapi aku mau tertanam terserap di dalam kul. Kalau Engkau orangnya berdiri Bapak Ibu. Dengan segala kerendahan hati ini bukan soal siapa yang melihat siapa yang tidak. Dengar dengan baik. Engkau hidup untuk menyenangkan Tuhan bukan untuk dilihat manusia. Aku akan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau melihat anak-anak-Mu yang dengan segala kerelaan hati bayar harga berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hiralabayasi karalamo, yaralabayasi naralamo, yaralabayasi. Engkau memperhitungkan Tuhan kejujuran mereka. Dan saat ini aku berdoa di dalam nama Yesus, restorasi terjadi dalam nama Yesus. Pemulihan hubungan vertikal terjadi dalam nama Yesus. Aku minta keintiman rohani lebih lagi Tuhan diinfuskan dalam kehidupan mereka. Mencintai Engkau di tempat pertama. Dan aku berdoa untuk mereka yang berdiri untuk menghabiskan baca isi hati-Mu. Mampukan Tuhan. Secara manusia kami lemah, tapi kami mau dewasa rohani. Kami mau Tuhan terus mendengarkan isi hati Tuhan. Diajar Tuhan, dikoreksi Tuhan. Dinyatakan kesalahan kami dan hidup dalam kebenaran-Mu. Aku berdoa buat mereka yang mengambil keputusan untuk tertanam dan terserap lagi di kul. Aku berdoa Tuhan, kaitkan mereka dengan komunitas yang pas Tuhan. Yang saling membangun, yang saling menopang, yang saling menolong. They will stronger together and they will be stronger to get there. Kepada Pentakosta ketiga, amanat agung terjadi lewat kehidupan mereka. Terima kasih ya Abah ya Bapak. Mari kita semua bangkit berdiri. Cuman satu yang kita bisa minta saat ini. Tuhan, jangan lepas tuntunan-Mu Tuhan. Karena di dalam tuntunan-Mu itulah kami belajar banyak hal. Ketika kami belajar, kami bisa mengubah hidup kami.
Bahkan hidup kami dipulihkan. Ini doa kami yang kami lantunkan dalam pujian. Tuntun kami Tuhan, jangan pernah lepas. Tuntun aku Tuhan. Katakan sama-sama. Ini kerinduan kami Tuhan. Inilah doa kami yang kami lantunkan dalam nyanyian. Pulihkan hidup kami Tuhan. Dalam roh dan kebenaran. Jangan lepas Tuhan. Tuntun kami Bapa. Iralabayasi karalabo, iralabayasi, naralabo, iralabayasi. Pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Mari angkat tangan tinggi di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan tuntun aku Tuhan. Tuntun aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuntun aku Tuhan. Ajar aku Tuhan. Pulihkan hidupku Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ini kerinduan setiap kami. Engkau yang tuntun, Engkau yang ajar setiap kami Tuhan Yesus. Kami terima firman-Mu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mewakili gembala dan juga pengerja GBI PRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Ibu Evangelis Gina Darmawan. Kiranya Tuhan Yesus berkati Ibu dan keluarga berlimpah. Baik, ini saatnya setiap kita memberikan persembahan. Mari kita siapkan persembahan untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang terhadapan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Apabila Bapak Ibu mau memberikan dengan tunai, boleh lambaikan tangannya. Maka para usher akan bantu Bapak Ibu untuk memberikan amplop. Baik, jika sudah siap, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Mari jemaat kita bersatu hati berdoa untuk hambanya
yang diurapi oleh Tuhan. Bapa, kami berdoa untuk hamba-Mu, Ibu Gina Darmawan Tuhan. Biarlah Engkau menetapkan Tuhan panggilan pengajar Tuhan. Engkau bukakan rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu ini boleh mengajar umat-Mu Tuhan. Di gereja-gereja, di persekutuan-persekutuan doa, di kantor-kantor Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Terus Roh Kudus Engkau menuntun hamba-Mu ini. Engkau juga melindungi dan menjaga keluarganya Tuhan, suami dan anaknya Tuhan. Kami percaya berkat yang terbaik Engkau curahkan Tuhan buat keluarga hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk permohonan doa, baik lewat rumah doa maupun konter doa Tuhan. Kami berdoa Tuhan, ada yang minta tolong kepada Engkau Tuhan. Kami tahu ini ada hadirat Engkau. Kami bawa permohonan doa ini kepada Engkau Tuhan. Ada yang minta dibela perkaranya Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau adalah pembela yang agung buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, mereka yang kuliah Tuhan minta diberi hikmat. Tuhan memberikan hikmat yang terbaik. Mereka boleh menyelesaikan kuliah dengan baik Tuhan. Semua akan tercukupi dananya Tuhan. Kami juga berdoa untuk yang kehilangan pekerjaan Tuhan. Kau bukakan pekerjaan yang baru. Mereka yang bisnisnya bangkrut Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan ide-ide yang baru. Mereka boleh bangkit memiliki bisnis yang baru. Modal yang baru. Terima kasih kepada Engkau Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang sakit Tuhan. Kau sembuhkan. Karena Engkau mati di atas kayu salib. Mengeluarkan bilur-bilur-Mu. Bilur itu menyembuhkan sakit mereka ya Tuhan. Juga Engkau memulihkan keluarga-keluarga Tuhan yang dalam permasalahan Tuhan. Kami percaya Tuhan, keluarga-keluarga Tuhan diberkati oleh Engkau ya Tuhan. Saat ini Tuhan kami akan angkat tangan kami. Kami mau terima berkat daripada Engkau Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan bawalah berkat dari Bapa yang di sorga. Cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai siang hari ini sampai Yesus datang kali yang kedua. Menjemput di awan-awan yang permai bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata amin. Shalom saudara. Dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas hujan awal, hujan akhir, penggenapan Pentakosta ketiga. Saya mau mulai dengan berpantun. Pergi ke sawah di waktu pagi. Hati riang, walau basah terkena. Hujan awal, hujan akhir, janji ilahi, menyambut hadirnya Pentakosta ketiga. Apa sih yang dimaksud dengan konsep hujan awal dan hujan akhir ini? Di daerah Israel yang tidak mendapat hujan sebanyak negara kita, maka hujan awal biasanya terjadi setelah musim kemarau panjang, sekitar bulan Oktober, untuk mempersiapkan tanah untuk ditanam benih. Dan hujan akhir yang datang sekitar bulan Maret ke April juga mematangkan tuayan sebelum datangnya musim kemarau yang panjang. Konsep ini sebetulnya tertulis di Yoel pasal 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Dan diturunkannya kepadamu hujan. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Secara sederhana, umat Pentakostal memaknai hujan ini sebagai pencurahan Roh Kudus. Hujan awal merujuk kepada peristiwa turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta di Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1-4. Dan hujan akhir menandakan pencurahan Roh Kudus pada hari-hari terakhir sebelum Tuhan datang kali yang kedua untuk mempersiapkan tuayan jiwa besar-besaran. Contoh 2 ayat yang digunakan untuk merujuk kepada hujan akhir sebagai sebuah peristiwa pencurahan Roh Kudus di akhir zaman. Yang pertama, marilah kita mengenal dan bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Hosea pasal 6 ayat yang ketiga. Yang kedua, karena itu saudara-saudara bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Yakobus pasal 5 ayat yang ketujuh. Dalam kedua ayat tersebut, maka hujan akhir dikaitkan dengan kedatangan Roh-Nya.
dan dikaitkan dengan petani yang menantikan hasil yang berharga dari tanah menjelang kedatangan Tuhan. Kita tahu ini berbicara mengenai tuaian jiwa-jiwa. Haleluya. Istilah hujan akhir pertama kali digunakan pada awal sejarah Pentakosta modern, ketika David Wesley Mylan menulis sebuah buku berjudul Latter Rain Songs pada tahun 1907. Dan pada akhir tahun 1908 terjadi ledakan pendirian pusat-pusat kegerakan Pentakostal di kota-kota seperti New York, Philadelphia, Atlanta, Cleveland, dan sampai ke San Francisco. Saat terjadi kegerakan Azusa Street Revival, mereka percaya pencurahan Roh Kudus saat itu sebagai hujan akhir yang menandai penuaian jiwa besar-besaran dan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Tetapi apakah Azusa Street Revival atau Pentakosta kedua itu adalah akhir dari The Latter Rain? Ternyata tidak. Hari-hari ini Roh Kudus kembali dicurahkan, dan pencurahan Roh Kudus yang terbesar dan terakhir inilah yang disebut dengan istilah Pentakosta ketiga. Kita percaya bahwa Pentakosta ketiga adalah penggenapan dari The Latter Rain atau hujan akhir. Karena Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Hal ini sesuai dengan arti dari The Latter Rain atau hujan akhir itu sendiri, yaitu pencurahan Roh Kudus yang jauh lebih besar dan dahsyat terjadi di akhir zaman yang akan memberdayakan orang-orang percaya bagi penuaian jiwa besar-besaran dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Dengan Pentakosta ketiga, Injil Kerajaan akan diberitakan di seluruh dunia dan menjadi kesaksian bagi segala bangsa. Dengan kata lain, Pentakosta ketiga akan menyelesaikan amanat agung. Dan dengan selesainya amanat agung Tuhan Yesus, kedatangannya yang kedua akan terjadi dengan sangat segera. Matius 24 ayat 14 berkata, Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Jadi, kalau Injil Kerajaan sudah diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa, atau kalau amanat agung sudah selesai, maka Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. Sekarang, apa tugas kita sebagai orang percaya yang hidup di akhir zaman ini? Kita mendapat tugas penting untuk menyampaikan berita keselamatan ini kepada everyone, setiap orang, in everywhere atau di mana saja. Gereja lokal wajib memperlengkapi mereka untuk menjadi murid Kristus yang militan dan memiliki semangat yang radikal untuk menjadi pengaruh, menjadi garam dan terang dimanapun mereka berada. Di lingkungan sekitar, di pekerjaan, di sekolah, pokoknya dimanapun. Let the church declare and display Christ together. Gereja Tuhan, marilah kita memberitakan dan menampilkan Kristus bersama-sama. Mari kita beritakan Injil kepada siapapun dan menunjukkan karakter Kristus lewat kehidupan kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati.